Selanjutnya, kita masuki materi yang kedua yang berjudul peran vaksinasi dan profilaksis pada penyakit jantung rematik yang akan dibawakan oleh Dr. Piprim Basrah Yanuarso, spesialis anak, subspesialis kardiologi konsultan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. CV-nya lain. Ya, kalau kita lihat di sini, Dr. Piprim menyelesaikan konsultan jantung anak di FKUI dan Institut Jantung Negara Malaysia pada 2011 dan spesialis anak FKUI-nya pada tahun 2002 ya. Saat ini Dr. Piprim merupakan staf pengajar di Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM dan merupakan staf medik di Pelayanan Jantung Terpadu RSCM. Selain sebagai dokter, Dr. Piprim juga kalau kita lihat ini sebagai pengusaha sukses ya, dan warawiri di media eh, nyata maupun di media sosial. Mengenai organisasi, Dr. Pipin kita ketahui bersama merupakan Ketua Umum PPIDAI dari tahun 2021 dan nantinya sampai dengan 2027. Kepada Dr. Piprim, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Dr. Piprim. Terima kasih Dr. Hafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar? Terdengar dok, terdengar jelas. Ya, yang saya hormati para narasumber, para senior, terutama ada narasumber kita dari Bedah ya, Dr. Budi Rahmat, dan juga yang saya banggakan para peserta webinar kita. Saya tadi mendengarkan presentasi Dr. Nadia, luar biasa ya, jadi cukup lengkap. Saya lanjutkan dengan masalah terapi profilaksis dan sebentar ya. Baik. Peran vaksinasi dan profilaksis pada penyakit jantung rematik. Nanti mungkin kita akan bahas epidemiologi, patogenesis, profilaksis, vaksinasi, dan summary. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Dr. Nadia, jadi mungkin meringankan beban saya. Ini kita lihat bahwa kejadian PJR ini di dunia masih cukup tinggi ya, 3,4 kasus setiap 100.000 populasi di negara non-endemis, sedangkan pada negara endemis itu bisa lebih dari 1.000 kasus setiap 100.000 populasi. Jadi bedanya sangat jauh. Ini di daerah-daerah yang di negara yang memang ekonominya menengah ke bawah. Angka kematiannya juga cukup tinggi. Di Indonesia dia masih bisa 10-20% ya. Kemudian penderita demam rematik akut 30-50% berkembang menjadi gangguan katup, dan hanya 10% kasus yang membutuhkan operasi dalam 2-10 tahun. Tadi saya kira sudah banyak dibahas oleh Dr. Nadia. Ini juga ya, jadi burden disease-nya ternyata memang ada juga yang bisa sampai septic arthritis, kemudian endokarditis, ya, fasciitis dan sebagainya. Ini patogenesis juga tadi sudah dibahas ya, tetapi ingin ditekankan di sini bahwa ada protein M membran bakteri yang menyerupai epitop dari tropomyosin jantung, laminin katup jantung, vimentin synovia, keratin kulit, lysogangliocyte, subthalamus, dan nucleus caudatus cerebri. Jadi ini menimbulkan reaksi imun silang atau molekular mimikri. Nah inilah yang kemudian bikin demam rematik akut itu gejalanya bisa macam-macam ya. Bisa sampai Sydenham Korea yang tadi. Karena reaksi silang atau
molecular mimicry sehingga terjadi autoreaktif antibody streptococcus menyerang tropomyosin jantung dan ini kemudian menjadi penyakit jantung rematik. Bisa terjadi pankarditis pada PJR, ya. Kerusakannya biasanya pada katup mitral atau aorta, ya. Kemudian ada ketika berulang terjadi remodeling, ya. Biasanya pada remaja-remaja nanti yang kita jumpai adalah terjadinya mitral stenosis, ya. Jadi kalau yang datang ke usia kita umur 15, 16, 17 gitu ya, tanpa profilaksis yang adekuat, biasanya yang dijumpai adalah mitral stenosis. Atau bisa juga terjadi ruptur dari korda tendini. Tata laksana PJR tadi mungkin juga sudah disampaikan ya. Tergantung dari karditisnya sebetulnya. Tirah baring kalau hanya artritis ini seperti ini ya. Kalau karditisnya berat bisa tirah baring sampai 2 sampai 4 bulan. Ya. Nah, terapi antiinflamasi juga tergantung dengan karditis ya. Kalau dia yang tahapnya ringan sedang mungkin bisa pakai aspirin ya. Tapi yang moderate sampai severe itu biasanya kita pakai steroid ya. Nah, terapi profilaksis itu bisa profilaksis primer maupun profilaksis sekunder. Profilaksis primer itu adalah mencegah kejadian demam rematik akut setelah teridentifikasi infeksi Streptococcus pneumoniae grup A. Ya. Sebenarnya termasuk bagian dari profilaksis primer itu adalah upaya preventif ya, yaitu dengan vaksinasi. Ya. Sedangkan profilaksis sekunder adalah ketika sudah terkena demam rematik akut, maka kita perlu mencegah berulangnya demam rematik akut tadi berulang supaya tidak terjadi penyakit jantung rematik atau demam rematik akut recurrence yang dia dengan klinis yang terdapat karditis. Profilaksis primer ini biasanya kita gunakan benzathine penicillin G ya 1,2 juta unit IM atau untuk yang berat badan di bawah 27 kilo kita pakai dosis 600.000 unit ya. Diberikan tiap 3 minggu sampai 4 minggu ya. Atau pakai penicillin V ya, 2 sampai 4 kali per hari untuk 10 hari penuh ya. Ini kalau dia ini primer ya, profilaksis primer. Jadi untuk eradikasi dari kumannya ya. Amoxicillin itu juga buat 10 hari. Ini tata laksana untuk eradikasi ya. Ini dosisnya. Atau cephalosporin atau erythromycin ya. Ini terutama pada anak-anak yang alergi dengan penicillin. Nah, profilaksis sekunder itu diberikan dengan beberapa macam juga ya. Yang sering itu BPG setiap 3 sampai 4 minggu ya. Atau penicillin V oral 250 mg sehari 2 kali. Atau obat-obat lain ya. Sulfonamid atau erythromycin ya. Nah, ini berapa lama profilaksis sekunder itu apabila terjadi acute rheumatic fever dengan karditis dan residual heart disease itu sampai 40 tahun atau sampai 10 tahun setelah serangan terakhir. Mana yang lebih lama ya. Lifetime profilaksis mungkin diperlukan pada kasus-kasus yang lebih signifikan ya. Nah, kalau acute rheumatic fever dengan karditis tapi tanpa residual heart disease biasanya sampai usia 21 tahun atau 10 tahun setelah terakhir kena serangan demam rematik akut. Mana yang lebih lama ya.
Nah, kalau acute rheumatic fever tanpa karditis sampai 21 tahun atau 5 tahun setelah serangan demam rematik akut terakhir. Mana yang lebih lama ya? Karena kan anak itu 0 sampai 18 ya. Nah, di WHO expert consultation 2004 di Jenewa ya. Kalau dia sesudah operasi katup atau dengan kelainan katup yang berat, ini malah lifelong diberikannya. Terus seumur hidup. Jadi walaupun dia sudah lewat dari masa kanak-kanak, dia tetap perlu mendapatkan profilaksis ya. Jadi kita jangan lupa pada pasien-pasien pasca operasi katup itu kalau menurut WHO dia lebih baik long life ya. Kemudian untuk 10 tahun sesudah last ARF ya, atau sampai usia 20 tahun pada pasien dengan yang sebelumnya terdiagnosis karditis, untuk 5 tahun apabila pasien tidak terdapat karditis. Komplikasinya tadi mungkin juga sudah disebutkan ya, ada gagal jantung kongestif, hipertensi paru, atrial fibrilasi, stroke iskemik, endokarditis infektif ya. Nah, sekarang kita bahas tentang vaksinasi untuk jenis kuman ini. Kenapa vaksin untuk jenis kuman ini berjalan lambat dibandingkan vaksin lain? Ada beberapa faktor yang berlandaskan alasan ilmiah, regulasi, ekonomi maupun kesehatan global. Nah, vaksin multivalen ini sebenarnya vaksin kan ditujukan untuk menginduksi imunitas terhadap antigen M dan C5a peptidase. Peptidase komponen kunci dari patogenesis ya. Masalahnya terjadi heterogenitas antigen gas itu sampai 200 serotipe. Dan risiko reaktivitas autoimun merupakan tantangan utama. Jadi dikhawatirkan dan memang sudah kejadian begitu diberi vaksin untuk gas ini malah terjadi autoimun, memicu terjadi reaksi autoimun. Vaksin multivalen yang menangani antigen konservatif seperti C5 peptidase diusul untuk mengatasi variabilitas serotype. Vaksin M1555 ini mengandung antigen M1 dari gas menunjukkan efikasi 80% dalam percobaan pada hewan. Ya. Nah, studi fase 2 pada manusia menunjukkan bahwa vaksin gas aman dan menginduksi antibodi netralis hingga 6 bulan. Ya. Tapi mengapa vaksin ini tidak kunjung sampai di pasaran, nanti kita akan lihat. Ya. Jadi hambatannya diantaranya adalah keragaman serotype yang tinggi. Karena gas itu memiliki lebih dari 200 serotype berbeda berdasarkan variasi protein M, faktor virulensi utama bakteri. Variabilitas ini membuat pengembangan vaksin universal memang menjadi sulit. Karena vaksin yang dirancang untuk melawan satu atau beberapa serotype mungkin tidak memberikan perlindungan terhadap yang lain. Jadi nggak ada perlindungan untuk jenis yang lain ya. Kemudian reaktivitas autoimun. Penyakit jantung rematik berkembang melalui mekanisme molekular mimikri, terutama katup jantung, sistem saraf. Jadi vaksin yang berbasis antigen gas dapat memicu reaksi autoimun yang mirip dengan patogenesis DRA dan PJR. Jadi malah memicu terjadinya gejala klinis DRA atau PJR ini. Dan adanya spektrum klinis yang bervariasi, ya, karena tadi mimikrinya menyerupai berbagai organ, ya, faringitis, impetigo, fasciitis, nekrotikan, dan sindrom shock toksik Streptococcus. Ya. Masalah kompleks dalam pengembangan vaksin ini dapat memberikan pneumonia tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Jadi ini karena spektrum klinisnya bervariasi, maka ini juga menjadi satu hambatan untuk pembentukan vaksin. Ya. Kemudian semua antigen yang diteliti tidak cukup imunogenik atau aman untuk digunakan pada manusia. Jadi yang sudah lolos uji itu pada hewan, tetapi untuk manusia dia belum terbukti. Ya. Nah, ini juga perlindungannya masih terbatas selama 6 bulan. Kita kan
agak rugi juga, udah diberi vaksin tapi cuma 6 bulan gitu kebalnya ya. Nah ini mungkin juga jadi masalah. Biasanya kan pada perlindungan vaksin ini kita butuh jangka panjang. Lalu tidak ada model hewan yang ideal. Ya. Ini studi patogenis gas pada manusia sulit direplikasi dalam model hewan. Meskipun beberapa model hewan seperti tikus dan primata sudah digunakan, tapi tidak sepenuhnya mencerminkan respons imun manusia terhadap gas. Kemudian standar keamanan ketat. Ya. Vaksin gas ini harus menghindari kemungkinan memicu reaksi autoimun yang dapat memperburuk demam rheumatik akut dan PJR-nya. WHO menetapkan standar safety untuk vaksin yang sangat tinggi untuk gas sebelum dapat digunakan secara luas ke masyarakat. Jadi tidak boleh diberikan vaksin kemudian malah timbul demam rheumatik akutnya atau malah timbul PJR-nya. Ya. Nah, uji klinisnya berjalan lambat, ya, karena memang vaksin gas ini yang terbukti sepenuhnya efektif aman dalam uji vaksin ini belum terbukti ya. Baru sampai fase 2. Kita tahu fase 3 itu pada manusia dalam jumlah yang banyak ya. Kalau fase 2 itu pada relawan ya. Kemudian sulit mencari sasaran uji coba. Perusahaan farmasi berbasis negara maju yang kejadian gasnya lebih rendah dan uji klinis lebih sulit dilakukan karena insiden penyakit yang rendah. Sedangkan produsen vaksin itu biasanya adalah dari negara maju. Nah, ada masalah lain adalah kendala investasi ekonomi. Ya. Industri farmasi kurang terdorong untuk mengembangkan vaksin yang berpotensi memiliki pasar kecil atau tidak menguntungkan secara finansial. Karena sebagian besar kasus demam rheumatik dan PJR itu terjadi di negara-negara berkembang, di mana infrastruktur kesehatan seringkali terbatas oleh daya beli vaksin yang rendah. Jadi ini kurang menarik secara ekonomi. Kemudian pendanaan penelitian juga kurang ya, karena biasanya kandidat vaksin itu memang ada faktor ekonominya juga. Kemudian kompetisi strategi pencegahan, jadi karena profilaksis antibiotik dengan BPG telah terbukti efektif dalam pencegahan kambuhan DR dan PJR, beberapa negara lebih memilih pendekatan ini daripada investasi besar dalam pengembangan vaksin. Jadi itulah beberapa tantangan ya. Kemudian implementasinya juga di negara yang masih endemis, infrastruktur kesehatannya lemah ya, di negara-negara yang menengah ke bawah itu distribusi vaksin juga menjadi tantangan tersendiri. Tanpa sistem imunisasi yang kuat, efektivitas vaksin gas juga akan berkurang. Program imunisasi massal ya, penerapan program imunisasi yang efektif di pedesaan daerah terpencil memerlukan koordinasi dengan otoritas kesehatan nasional dan dukungan pembiayaan dari organisasi internasional. Nah, upaya pengembangan vaksinasi gas ini ya kita bisa pengembangan vaksin multivarian untuk melindungi dari berbagai serotip gas, kemudian teknologi vaksin yang berbasis peptide atau DNA dapat mengurangi risiko reaksi autoimun. Kemudian kita ingin juga melibatkan sektor swasta ya, selain pemerintah. Uji klinis di negara dengan beban penyakit yang tinggi agar lebih representatif terhadap populasi sasaran. Ya. Kemudian kolaborasi antara WHO, lembaga penelitian dan industri farma untuk mempercepat regulasi dan produksi vaksin. Ya. Jadi kesimpulannya, vaksinasi gas dan profilaksis antibiotik merupakan strategi efektif dalam mencegah PJR. Ya. Harusnya kombinasi kedua pendekatan ini memiliki potensi besar dalam mengurangi burden of disease PJR secara global. Implementasi program vaksinasi massal dan peningkatan akses terhadap profilaksis antibiotik harus menjadi prioritas kesehatan masyarakat. Nah ini sayangnya tadi berbagai kendala masih ada, namun kita masih bisa terus mengupayakan terutama pada pemerintah dan juga sektor swasta agar supaya upaya terbentuknya vaksinasi ini juga bisa menjadi salah satu solusi. Saya kira itu yang disampaikan